Shalom, puji Yesus, saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi di acara kesaksian hidup saya yang ke-72 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur ya kita semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kita, amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, Hamba serahkan acara ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah. Kami siap mendengarkan ya Bapa, mampukan kami untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, hanya satu tema saja, yaitu jagalah perkataan kita. Itu temanya hari ini ya. Jadi sederhana, cuma menjaga perkataan saja, tapi sulit untuk dipraktekkan ya. Sering kita mendengar khotbah tentang mati hidup manusia itu ditentukan oleh lidah, memang benar ya. Jadi betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita. Karena kalau kita sampai keperucut ya bahasa Jawanya itu keperucut, marah-marah pada sesama atau menyakiti sesama atau marah-marah pada Tuhan atau menyakiti Tuhan, itu fatal akibatnya ya. Jadi itu tentu saja berdosa ya, dan ada teguran dari Tuhan tentunya ya. Jadi kita harus bijak dan berhikmat dalam memakai lidah kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus menjaga lidah kita, perkataan kita ya, untuk selalu mengucapkan kata-kata yang positif ya. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang negatif, bahkan sampai bahasa Jawanya itu apa, misu atau mengutuki orang ya, itu sudah jauh dari kehendak Tuhan. Jadi kita belajar ya hari ini, dan kita juga belajar menjadi pohon yang ditanam Tuhan di tepi aliran air atau di tepi sungai, yang tidak akan layu atau kering daunnya ya, dan berbuah pada musimnya. Itu pesan Tuhan hari ini. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu menjaga lidah kita, dan kita mau ditanam oleh Tuhan ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Karena apa? Karena kalau kita mau ditanam oleh Tuhan, tentu saja Tuhan Yesus bertanggung jawab ya, dengan memperhatikan kita, memelihara kita, menjagai kita ya, sehingga kita boleh tumbuh subur dan berbuah ya. Ada jaminan kalau kita ditanam oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita menjaga perkataan kita ya, kita pasti diberkati Tuhan luar biasa ya. Anak cucu kita diberkati Tuhan luar biasa kalau kita bisa menjaga perkataan kita. Itu pesan Tuhan hari ini ya. Jadi dan kita belajar ya, kita harus menjaga sikap kita ya, meskipun kita belum mendapat jawaban doa kita, kita harus menjaga sikap kita ya. Sikap kita ini harus bagaimana ya saat doa kita belum dijawab. Itu pesan Tuhan hari ini ya. Jadi kita belajar juga untuk menjauhi orang fasik ya. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu kita diingatkan untuk kita menjauhi orang fasik dan kumpulan pencemooh. Jadi kita boleh berteman sebatas teman saja, tidak perlu bergaul akrab dengan orang-orang yang seperti disebutkan di ayat ini ya. Pencemooh, orang suka gosip, suka menusuk dari belakang ya, suka mengadu domba, itu kita jauhi. Orang-orang seperti ini kita jauhi, kita jaga jarak. Kita tetap berteman, kita tetap senyum kalau ketemu, tapi tidak perlu bergaul erat gitu loh ya. Jadi itu pesan Tuhan hari ini. Mari kita baca ya di Mazmur 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini ada jaminan ya di ayat ini. Kalau kita mau ditanam oleh Tuhan, ya, tentu saja Tuhan yang bertanggung jawab, yang akan memelihara, yang akan merawat dengan sungguh-sungguh. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, baik ekonomi dunia seret ya, atau resesi dunia, atau terjadi gonjang-ganjing di dunia ini ya. Di berita-berita di TV kan banyak ya, berita-berita yang negatif-negatif itu ya. Kita ada jaminan dari Tuhan, kita akan diluputkan dari yang buruk-buruk tersebut ya. Dari misalnya ada wabah baru ya, atau ada bencana alam atau apapun ya yang jelek-jelek itu kita diluputkan dari semua itu. Itu jaminan Tuhan kalau kita mau ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai ini. Pertanyaannya, kita mau apa tidak ya ditanam seperti pohon seperti pohon di tepi aliran sungai ini. Banyak orang yang tidak mau masalahnya ya. Karena memang ditanam itu tidak enak ya, harus taat, harus takut akan Tuhan, harus setia. Makin kita mengenal Tuhan lebih dalam, itu cobaan, tantangan, rintangannya makin berat ya. Kita makin mengenal Tuhan dengan lebih dalam, itu ujian imannya itu makin berat. Banyak orang yang tidak mau ditanam oleh Tuhan Yesus, meskipun ada jaminan kalau kita mau ditanam oleh Tuhan Yesus. Tapi banyak yang tidak mau karena memang berat. Ditanam Tuhan Yesus itu berat dan tidak enak. Kalau imannya nggak kuat itu ya bisa tidak kuat ya, menyerah gitu ya. Kalau imannya tidak kuat itu menyerah. Saya sedang mengalami ya ditanam oleh Tuhan, memang berat. Saudara-saudara yang menyaksikan acara ini juga sudah pernah ya alami ujian iman dari Tuhan. Saat kita makin mengenal Tuhan lebih dalam, kita pasti mengalami ujian iman. Dan ujian iman itu tidak ringan. Ya, biasanya itu super amat sangat berat ya. Tapi kita bersyukur ya, kita diberi Tuhan kekuatan untuk melewatinya dengan baik dan kita lulus dalam ujian iman tersebut. Amin. Kita tidak boleh menyerah ya. Jika ada ujian iman, kita harus tetap maju bersama Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta iman Tuhan, sehingga kita bisa melewati berbagai ujian iman itu dengan baik. Yang selanjutnya yaitu di Yakobus 1 ayat 19. Saya bacakan ya. Perikopnya pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin ya. Jadi di ayat ini diingatkan kita untuk menjaga lidah kita atau perkataan kita, meskipun sudah di ujung lidah mungkin ya, perkataan jelek itu mau keluar. Ibaratnya bahasa Jawanya itu sudah untuk di ujung bibir ini sudah mau keluar kata-kata yang negatif, kita harus bisa menahannya. Kita harus diam. Jangan sampai kita ngomong yang jelek, ngomong yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Ya, itu pesan Tuhan hari ini melalui ayat ini ya. Jadi saya ulang ya. Yakobus 1 ayat 19 ini penting ya dalam kita menjaga lidah kita dalam
kita menjaga perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari ini penting sekali. Saudara catat dan saudara hafalkan ya ayat ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi kita sebelum berkata-kata ya, sebelum marah itu kita harus menahan diri. Kita pikir ulang ya, kita pertimbangkan ulang apakah kata-kata tersebut perlu kita ucapkan atau tidak ya. Kalau tidak perlu nggak usah diucapkan, lebih baik kita diam saja. Yang selanjutnya yaitu di Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan ya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Ini doa Tuhan Yesus ya buat kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dapat saudara baca ya di Alkitab saudara masing-masing di rumah. Karena ini perlu dibaca ulang ya. Selain mendengarkan yang saya bacakan untuk lebih jelasnya ya. Karena ada huruf besar, ada yang harus kita perhatikan ya, di mana ada yang huruf besar. Huruf besar itu maksudnya Tuhan Yesus atau Allah ya. Jadi saudara baca ulang di rumah ayat ini supaya tidak bingung ya, karena ada huruf besarnya yang tidak bisa saya tampilkan di acara ini. Saya bacakan ya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Jadi ini ada perlindungan ya, ada janji, ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Kita yang mau ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air tadi ya, itu kan ada jaminan pemeliharaan Tuhan ya, kita dipelihara, dijagainya ya. Ayat ini juga menekankan hal yang sama, yaitu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab ya. Kalau Dia yang menanam, Dia yang akan merawat, memelihara sampai subur, sampai berbuah. Ya, amin. Kita bersyukur ya kalau kita ditanam oleh Tuhan seperti satu pohon yang ditanam di aliran air ini ya. Jadi kita harus mau, kalau ditanam, memang ditanam itu tidak enak, berat ya, tapi hasilnya itu luar biasa dan ada jaminan kita diluputkan dari segala hal yang buruk, usaha kita berhasil, apa yang kita perbuat berhasil. Amin. Yang selanjutnya ada tambahan sedikit ya. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini ya, itu bagaikan kita tuh menaiki sebuah tangga. Jadi dalam di tangga itu kan ada anak-anak tangga ya, banyak anak tangga. Itu kita itu menaiki tangga tersebut kan mulai dari yang paling bawah ya, anak tangga paling bawah.
terus kita naik satu tingkat, satu tingkat, satu tingkat, satu tingkat, ya kan. Jadi itulah perjalanan hidup kita. Itu bagaikan menaiki sebuah tangga, ya. Jadi jangan cepat mengeluh, jangan sering mengeluh kalau kita di bawah Tuhan naik ke level yang lebih tinggi atau tingkat anak tangga yang lebih tinggi. Tentu saja lebih berat, ya, ujian imannya lebih berat, tantangan pergumulan persoalan hidup lebih berat, karena memang Tuhan ingin kita itu tahan uji, ya, tidak gampang jatuh, ya. Kita ibaratnya itu bahasa Jawanya itu menter, ya, tidak gampang putus asa. Kita diproses, memang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sosok yang tangguh, sosok yang tidak mudah menyerah, ya, yang terus maju bersama Tuhan apapun yang terjadi. Ya, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar bangkit. Jadi kita harus selalu bangkit saat kita jatuh. Itu Tuhan memproses, ya, dalam perjalanan hidup kita, dalam menaiki tiap anak tangga itu Tuhan memproses kita untuk bisa terus naik ke anak tangga berikutnya, ke next level, ya, ke level yang lebih tinggi. Itu dibutuhkan itu maksudnya sosok yang pantang menyerah. Dan sosok yang pantang menyerah itu didapat dari proses. Kalau kita sudah diproses Tuhan, pasti kita menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak cengeng, ya, yang sudah bisa mengunyah makanan keras, ya, tanda petik, makanan keras tanda petik, ya. Jadi makanan keras itu maksudnya itu saat kita diterpa badai topan kehidupan yang terberat sekalipun, terdahsyat sekalipun, kita tetap teguh berdiri, ya. Kita tidak mudah jatuh, tidak mudah menyerah, ya. Kita tetap bangkit bersama Tuhan. Itu namanya kita sudah bisa mengunyah makanan keras. Kalau kita mudah putus asa, yang mudah jatuh, diterpa angin sepoi-sepoi saja sudah guling, ya, itu berarti kita masih minum susu. Makanannya masih berupa susu atau yang lembut-lembut, ya, kena persoalan yang ringan sudah tumbang, ya. Kalau makanan keras, badai sedahsyat apa, topan hidup sedahsyat apa, kita tetap teguh berdiri bersama Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud kita sudah bisa makan makanan keras, ya. Jadi kita diproses oleh Tuhan untuk bisa makan makanan keras, ya. Jadi itu pesan Tuhan hari ini. Jadi kalau kita punya teman, ya, yang zaman sekarang ini istilahnya apa, toksik, ya, itu kita harus jaga jarak, ya. Kita boleh berteman, kita boleh senyum dengan orang-orang yang toksik, tapi kita harus jaga jarak. Berteman saja, jangan bergaul. Beda, ya, berteman dengan bergaul, ya. Kalau berteman, ya, kita jarang ketemu, cuma say-hello saja kalau ketemu, senyum. Tapi kalau bergaul itu sering keluar bersama, ya, sering ketemu, curhat, dekat banget, ya. Itu namanya bergaul. Kalau dengan orang toksik, ya, kita jangan bergaul dengan mereka. Itu ada ayatnya di Mazmur 1 ayat 1-3 tadi, ya. Kita diingatkan Tuhan untuk menjauhi orang-orang seperti itu, ya. Jika kita jaga jarak saja. Jadi kita tidak membenci orang-orang toksik, ya. Tidak boleh kita membenci orang-orang toksik. Tidak boleh kita seperti alergi gitu, ya, dengan orang toksik. Tidak boleh. Kita tetap harus mengasihi mereka, berteman dengan mereka, hanya sebatas teman. Tidak harus akrab gitu, ya. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Jadi kita harus berhikmat, ya, dalam menghadapi teman yang seperti itu. Jadi dalam hidup ini, ya, kita diproses Tuhan untuk
naik ke next level gitu ya. Seperti menaiki anak tangga itu bertahap satu-satu, dan tiap anak tangga itu ada kesulitan tersendiri, tantangan tersendiri, tidak sama ya. Tiap anak tangga itu mempunyai tingkat kesulitan atau tantangan atau pergumulan sendiri-sendiri. Jadi makin tinggi tingkatannya itu makin berat, dan kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk sampai ke puncak. Tuhan memampukan kita. Ya, kita mohon hikmat Tuhan saja dalam melewati semua anak tangga tersebut ya. Jangan menyerah di tengah-tengah. Kadang itu kan memang berat banget ya. Ada yang menyerah di tengah-tengah atau mengambil kesimpulan yang salah. Di tengah-tengah sudah menyimpulkan yang negatif atau putus asa. Jangan ya, karena kita belum sampai ke anak tangga yang terakhir yang di puncak sana. Dan kita akan melihat ya janji Tuhan dan rencana Tuhan yang indah saat kita sampai di puncak sana. Ya, jadi kita harus semangat ya. Terus naik level sampai ke puncak bersama Yesus. Amin. Itulah pesan Tuhan hari ini ya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.